Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid Al-Ikhlas dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya hingga hari ini berarti masuk di pertengahan. Kita sudah dapat separuh, hingga separuh yang tersisa. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesabaran sehingga kita bisa melalui bulan Ramadan ini sebagai hamba Allah yang bertakwa. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an tepatnya di surat Al-A'raf ayat yang ke 163 dan seterusnya. Di situ Allah mengisahkan tentang sebuah kaum di mana kaum ini pada akhir nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka wujudnya berubah menjadi kera. Ini kisah ini oleh Allah dikisahkan dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Di ayat yang pertama 163 itu Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr." Jadi wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka tentang suatu desa yang berlokasi di tepi pantai. Tanyakan kepada mereka. Ini ditolak oleh Muhammad untuk bertanya kepada masyarakat yang ada di sekitar Madinah saat itu orang-orang yang kenapa? Karena jadi masyarakat itu selalu mengulangi kerusakan yang sama. Dulu mereka membuat kerusakan, dan ternyata saat itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka masih bersedia. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu ini, tanyakan kepada mereka bagaimana nasib pendahulu mereka. Ingat tidak? Dengan nasib pendahulu mereka. Sebab apa mereka mendapatkan nasib itu? Apakah kalian mau mengikuti jejak-jejak pendahulunya? Dan diceritakan juga dalam ayat ini menurut sebagai ahli tafsir, desa yang masuk di sini Korea. Korea ini adalah suatu kaum yang saat ini tinggal di wilayah namanya Aila. Aila itu kalau sekarang masuk di wilayah Jordan, perbatasan dengan Palestina. Dan itu posisinya tepat di pinggir pantai. Bisa dilihat di Jordan. Itu posisinya di pinggir pantai dan sekarang di kota wisata. Karena posisinya di tepi pantai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya, "Ya'uduna bis-sabti iddatini bi'ita al-yawma sabti syar'an wa yawma la yasbutuna la ta'dil." Jadi ketika itu mereka melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan dari Allah. Bayangkan aturan dari Allah saja terhadap dari politisi atau itu aturan dunia, aturan internasional mereka. Jadi kata Allah, mereka melanggar syariat yang telah berlaku untuk mereka, yaitu dari satu. Kita ini kita mengulang seperti ini orang. Karena diwajibkan pada hari Sabtu mereka diwajibkan untuk tidak beribadah. Jadi mereka diwajibkan pun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua aktivitas pekerjaan itu mereka dilarang. Kok bila hari itu
itu ternyata ikan-ikan itu pada nambah di permukaan karena mayoritas penduduk situ pada saat itu pekerjaannya nelayan mencari ikan. Kok ternyata pas hari diperintahkan mereka beribadah dan dilarang untuk bekerja, itu ikan-ikannya pada naik ke permukaan. Wajib mengalah sesuatu pun ada tertinggi. Sementara di hari lain itu ikannya pada di bawah. Itu pas hari dimana atau sedang mereka beribadah dan melarang mereka untuk bekerja, ikannya pada bawah. Pas saya bilang dan ikannya di bawah. Apa nama orang ini? Ada ikan belum digunakan untuk seperti itulah. Kami menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka, bukan untuk mengetes keimanan kita, tapi digunakan untuk sebab perbuatan dosa mereka di masa lalu. Maka jangan kita menjawab bahwa dalam ini tidak ada yang berdasarkan keimanan. Yang pertama, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melulu hal-hal yang tidak kita suka. Terkadang hal-hal yang kita suka itu bisa jadi ujian. Tiba-tiba rezeki kita lancar, urusan semua lancar. Sebagai orang beriman, kita harus bisa memandang itu dari dua sisi. Pertama, sisi kematian itu dipandang dari sisi sebagai nikmat. Kalau itu kita pandang sebagai nikmat, maka harus kita syukuri dan harus kita maksimalkan untuk beribadah kepada yang memberi nikmat. Tetapi selain kita harus bisa memandang ini sebagai atau dari sisi nikmat, kita juga harus bisa memandang dari sisi yang lain, jangan-jangan ini ujian, diberi kesehatan, rezeki yang dilancarkan, jangan-jangan ini ujian. Sebab betapa banyak orang yang ketika belum dapat kerjaan, ketika masih nganggur atau ketika penghasilannya masih sedikit, itu sering sekali terlihat masih 5 waktu tapi di masjid. Bahkan sebelumnya sudah di masjid, sudah sholat sunnah, berdiri berdoa, sudah. Begitu ternyata dilapangkan di sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerjaannya mulai bagus, harinya mulai meningkat, penghasilannya mulai bertambah, mulai bisa di rumah yang besar. Ternyata nggak pernah terjadi masih. Yang tadinya sholat 5 waktu di masjid tidak pernah terjadi. Yang tadinya doanya lama, berpikir aja, akan sebenarnya tidak. Jadi tidak sedikit sebagai dari kita seperti itu. Maka ujian dari Allah itu terkadang kepada kita bukan dalam bentuk hal yang tidak kita suka. Hal yang kita suka pun itu juga bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya kita harus cerdas dalam memandangnya. Jangan-jangan kita dikasih nikmat malah jauh dari Allah. Justru ketika dalam kondisi susah, Masya Allah, itu istighfar, itu berdoa, malah itu hancur. Begitu enak dikit, itu perlu kita waspada. Dan pelajaran yang kedua, bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkadang ujian untuk menguji seberapa kuat iman kita, tetapi dalam kisah ini tadi mereka diuji oleh Allah bukan karena untuk mengetahui sekedar apa yang mereka, tapi mereka diuji oleh Allah karena dosa-dosa mereka di masa lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ada tidak ada ilmu di mana yang bersyukur sebab perbuatan maksiat saja yang telah mereka kerjakan di masa lalu." Maka kita datang ujian, mau itu ujian yang menyenangkan maupun ujian yang tidak menyenangkan, maka ada baiknya kita introspeksi. Karena bisa saja ujian ini datang karena sebelumnya kita punya dosa-dosa, sebelumnya kita punya kesalahan, baik itu kesalahan diri kita urusannya dengan Allah maupun kesalahan antara kita dengan sesama. Mungkin bisa kita pernah menyakiti orang lain, mungkin tangan kita pernah menjolimi orang lain, mungkin kita pernah mengambil orang lain dengan cara tidak benar. Maka kemudian dasar ujian dari Allah bukan karena untuk mengetahui seberapa kuat iman kita, tapi karena kesalahan kita di masa lalu dan kita beristighfar dan bertobat. Kalau itu hubungannya dengan sesama manusia,
kita belum komunikasi dari orang yang pernah kita ambilkannya, maka itu bisa terjadi kemudian Allah memberikan ujian. Jangan dengan yang bersihkan kita. Ayat berlanjut, Allah masih memisahkan wa iqala jumlatun minhum lima ta'iduna qawman Allahu muhlikum aw mu'adzibihim bi'adzabin syadid. Jadi ketika itu ada sekelompok komunitas dari mereka itu yang mengatakan lima ta'iduna qawman, buat apa kalian masih memberikan nasihat, buat apa kalian masih memberikan peringatan kepada kaum yang sudah jelas di sini untuk menghadap mereka. Gak ada yang memberikan peringatan kepada mereka. Jadi mengatakan bahwa saat itu masyarakat Bani Israil di Ailah itu sebagai biasa dari orang itu mereka hidup di masa Nabi Daud. Mereka adalah masyarakat Bani Israil yang hidup di masa Nabi Daud. Dan saat itu mereka terbagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok. Kelompok pertama ini mereka yang melakukan pelanggaran terhadap syariat. Mereka tidak akan mencari ikan dari satu, mereka akan beribadah, dan mereka nekat melakukan pelanggaran aturan. Jadi kemudian kelompok yang kedua itu mereka yang tidak ikutan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sisi lain mereka juga menegakkan amar-ma'ruf nahi munkar. Mereka masih mengingatkan saudara-saudara mereka walaupun kelihatannya sia-sia, tapi mereka masih berusaha. Yang ketiga, mereka yang tidak ikut melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak bilang apa yang berusaha orang-orang tidak bisa diingatkan. Dan orang yang ketiga ini, yang tadi ini bisa mereka katakan pada orang yang atau orangnya kedua buat apa? Karena nasihati mereka adalah ingatkan mereka berlaku mereka ada hubungannya. Kemudian kata orang yang beramal itu, mereka mengatakan semua memiliki makhluk dan istilah itu buat menghadapi membuat kami menasihati mereka, memberikan kepada mereka mungkin tidak ada, tapi ini kami lakukan makhluk dan istilah ini sebagai pemimpin kewajiban, sebagai hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanya tentang saudara-saudara kami, maka kami sampaikan kami sudah diberikan, kami sudah memberikan nasihat, maka kewajiban kami sudah dimas. Walaupun mereka menerima nasihat tidak itu bukan urusannya. Walaupun yang punya kedua, barangkali ada harapan untuk mereka bisa berubah. Maka jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada 2 pelajaran kita. Bahwa pertama, kita sebagai masyarakat hidup bermasyarakat, soleh saja itu terkadang tidak cukup. Saya ulangi, terkadang soleh saja tidak cukup. Kalau cuek, apa yang harus dilakukan? Kita harus soleh sekaligus muslim. Soleh itu diri kita soleh, muslim itu ada kepedulian yang bersama. Di sekitar kita masih terjadi kemaksiatan, kita harus peduli. Karena nanti kenyataan kita menjumpai masyarakat kita menampakkan identitas Islam, dibilang macam-macam. Tapi ketika melakukan kemaksiatan, perzinahan, khamr, minuman keras, sepeda, itu ketika dilarang katanya asasi manusia seperti ini bukan ada haram. Dia ngomong ini kita harus menjaga sosial tidak cukup, harus muslim ya soleh, kemudian ada kemudian lingkungan sekitar. Itu pelajaran pertama. Kemudian pelajaran kedua, bahwa tujuan al-ma'ruf itu bukan agar orang menerima kalimat baik yang kita sampaikan. Tujuan al-ma'ruf itu adalah kita menyampaikan kebaikan itu saja. Ada orang itu menerima atau tidak, bahkan menerima kalimat dari kita atau dari orang lain, itu bukan urusan. Yang penting kita sampaikan kebaikan. Tujuannya bukan agar mereka menerima kebaikan dari kita. Karena kalau tujuannya
pokoknya mereka harus menerima kalimat baik yang kita sampaikan. Memang kita sampaikan. Nanti jika mereka nggak terima, ternyata ada orang lain yang memberikan kalimat baik yang kepada mereka dan bisa menerima, itu tidak kita. Saya kira dalam hal ini juga itu tujuan orang menginginkannya apa? Ini tujuannya karena Allah atau karena dari pengikut. Jadi tujuan orang menginginkan karena Allah itu bukan agar orang ikut kita, bukan agar orang menerima kalimat baik yang kita sampaikan. Jadi mulai dari urusan yang orang menerima atau tidak, bahkan kalimat yang sama bisa disampaikan oleh orang yang berbeda, tapi kemudian bisa diterima dari orang lain. Itu dari urusan yang kita. Kalau kita bilang itu sama itu tidak jadi. Kemudian efeknya jangan mendapatkan musibah. Kamu berfirman pada mengenai semua itu teori mencari dari yang terkena semua walaupun dari awal yang ada dari dimakan dari sepuluh. Ketika mereka sudah lalai dengan peringatan, maka mencari dari yang terkena semua. Kata Allah akan selamatkan orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian melakukan dari Allah yang berada di dalam sini dan kami ada orang-orang yang zalim dengan adat yang keras sebab perbuatan kesamanya. Jadi di ayat ini yang dijelaskan nasib di akhirnya cuma dua. Yang pertama, yang beramal ma'ruf nahi munkar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang melakukan kezaliman dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu yang belum jelas nasibnya, yaitu orang yang mereka itu melakukan kezaliman tapi mereka tidak bisa jaga, mereka berusaha acuh dengan masyarakat sekitarnya. Ini tidak dijelaskan bagaimana nasibnya. Bahkan sebagai ulama termasuk diantaranya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika baca ini nangis. Beliau sedih. Nah, kalau orang gara-gara tidak amar ma'ruf nahi munkar saja ini berpotensi ada kemudian jangan beliau sedih. Karena dalam yang lain itu Allah sedang mengingatkan bahwa fitnah dan musibah dari Allah dan ini khas. Takutlah terhadap suatu fitnah yang fitnah ini tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi juga menimpa umum. Ini ketika apa? Ketika di suatu masyarakat ada orang yang berbuat zalim, sementara yang tidak berbuat zalim ini mendiamkan. Ini mereka juga. Maka kalau suatu masyarakat terjadi seperti itu, bisa saja memberikan peringatan. Takutlah suatu fitnah itu datang tidak hanya menimpa orang yang saja, tapi umum. Maka ini penting ya untuk kita menjadi soleh sekaligus muslim. Kita bisa menjadi orang soleh, tapi di sisi lain kita juga peduli dengan masyarakat sekitar, peduli dengan keluarga kita, kemudian masyarakat sekitar kita. Aku mau lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.